Saudara, saya dikasih kebebasan untuk pilih tema khotbah. Jadi saya pikir itu satu kemurahan Tuhan. Pagi tadi saya khotbah tentang Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Saya pikir kalau saudara punya waktu luang, saudara boleh dengar itu. Tapi siang hari ini saya mau bicara hal yang berbeda. Tapi saya mau awali dengan satu observasi, saudara ya. Ini tahun saya pertama merayakan Natal di Kota Kupang. Tapi karena gini, selama saya di luar negeri, pelayanan sebagai gembala, saudara, otomatis gembala tidak mungkin akan minta cuti di hari besar, Natal dan Tahun Baru. Dia harus standby. Jadi ada sekitar 12 tahun, saya tidak pernah rayakan Natal sama orang tua. Dan saya mengerti apa artinya saudara di perantauan di musim-musim bulan begini. Saya pernah ada di situ, saudara. Tapi hari ini kalau saudara bisa rayakan Natal sama family, jangan anggap sepele itu kemurahan Tuhan buat saudara. Apalagi mereka masih sehat. Oke, tapi yang buat saya tercengang adalah, kenapa di bulan Natal ini kalau kita lihat sekeliling, entah kalau saudara ada di perempatan, saudara ada di pertigaan, bahkan sepanjang jalan, kok bukan hiasan Natal yang banyak, tapi baliho, saudara. Baliho caleg. Anyway, saya tahu ini musim kampanye sudah mulai, saudara ya. Tapi sadar tidak sih, kayaknya perhiasan Natal, pernak-pernik Natal lebih sedikit ketimbang baliho caleg, saudara. Ya, apalagi kalau di perempatan, saudara. Saudara sebutkan perempatan mana? Itu dari Sabang sampai Merauke, semua berjajar dengan rapi, saudara. Tapi saya mau bilang begini loh. Mengapa mereka memasang itu? Saya awali dengan perenungan ini, saudara. Karena jawaban sederhana. Mereka mau saudara suara pilihan saudara, betul tidak? Jadi mereka harus tunjukkan bahwa mereka butuh engkau, suaramu, supaya mereka terpilih. Bagaimana para caleg meyakinkan pemilihnya? Kalau mereka kreatif, saudara, kalau Anda perhatikan baliho-baliho itu, kenapa pendeta ngomong begini? Ikutin saja, saudara. Saya mau bawa kemana, ikutin saja. Tapi saya mau bilang begini, menarik loh, kenapa? Karena hampir setiap yang pasang baliho itu punya slogannya. Ya. Dan kalau saudara mau perhatikan slogan itu, slogan demi slogan, atau mungkin kata mutiara demi kata mutiara, ya, ujung-ujungnya cuma satu. Mau bilang begini, kalau kamu pilih saya akan pastikan sama kamu, hidup yang akan saya buat, kerja yang akan saya kerjakan, planning yang akan saya eksekusi, semuanya akan produktif. Itu kan janji mereka. Betul tidak? Pilihlah saya, supaya apa? Untuk kemajuan ekonomi NTT, salah satu. Pilihlah saya. Salah satu, saya ngomong ini bukan berarti saya mau suruh saudara pilih orang-orang itu, bukan. Tapi ini yang ada, jadi saya laporkan saja. Ada yang bilang bahwa maju dengan iman, menang untuk melayani, sih? Ujung-ujungnya yang mau ditawarkan kepada kita adalah, kalau kamu pilih aku akan buat perubahan yang lebih baik untuk kota ataupun untuk provinsi ini. Kenapa itu yang mereka tawarkan, saudara? Bahwa kalau kamu pilih aku akan buat perubahan itu. Karena kita mengerti daya tarik utama, yaitu bahwa kita ini suka sekali dengan mereka yang klaim kalau mereka itu hidupnya produktif. Nah, itu yang akan kita pilih. Daripada kita sudah pilih, dia sudah klaim begitu manis, 5 tahun kemudian tidak ada satu kerja kemajuan pun yang kita lihat. Saudara akan pilih lagi, berani pastikan saudara tidak akan pilih. Oleh sebab itu, dalam dunia berpolitik, saudara ya, konteks politik, bahkan bukan cuma hanya konteks, semuanya, semua aspek dalam hidup ini, kita ini tertarik dengan orang yang menghasilkan buah. Betul tidak? Itu bahasa kita orang gereja. Bahasa orang luar sana, kita ini tertarik dengan orang yang hidupnya berdampak. Tidak bisa tidak. Bukan hanya ucapannya saja, tetapi juga dari perilakunya, kita tahu bahwa kalau dia ada, pasti ada perubahan yang lebih baik. Dan tidak ada orang yang tidak suka dengan orang seperti itu.
Tidak ada orang yang protes dengan orang seperti itu. Sebaliknya, karena mereka mengerti bahwa daya tarik utama untuk memenangkan suara saudara adalah kalau aku tawarkan hidup yang produktif, maka itulah yang menjadi nilai jualnya. Saya mau bilang begini, kalau orang di luar sana saja mengerti bahwa hidup yang produktif itu punya pengaruh, harusnya kita sebagai anak Tuhan lebih lagi hidup kita berpengaruh. Bahasanya adalah lebih lagi hidup kita apa? Berbuah. Kak Ika bantu saya, Kak Ika. Pendeta saking siapnya mau khotbah tentang hidup yang berbuah, kemarin dia pergi ke Hypermart dan dia beli buah. Boleh taruh di situ? Supaya kalau saya omong buah, saudara tidak perlu pikir jauh-jauh, itu ada di depan saudara. Bapak dan Ibu, dari ketujuh statement yang Yesus sampaikan, yang 2 bulan terakhir ini, perhatikan saya, yang kita pelajari, I am statement, aku adalah. Yang terakhir statement itu bilang apa? Aku adalah pokok anggur yang benar. Saya pikir tidak kebetulan loh, kalau itu di arrange, itu diatur oleh penulis. Yesus mengatakan mulai dari roti hidup dan dia tutup dengan aku pokok anggur, dia punya alasan. Kenapa? Karena pada akhirnya pertanyaannya begini. Setelah semua kita tahu, setelah semua kita dengar, setelah semua kita pahami, setelah semua kita pelajari, terus buat apa? Jawabannya satu, agar hidup kita berbuah. Mau bukti? Buka bersama saya Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya baca super cepat dan setelah itu saya berkhotbah. Oke? Haleluya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di situ dulu. Untuk ayat terakhir nanti di akhir daripada ibadah khotbah saya. Apa tema utama yang saudara dengar berulang-ulang? Salah satu tema utama yang berulang-ulang dari ke-8 ayat ini, yaitu hidup yang berbuah. Bapak dan Ibu, kalau bicara tentang hidup yang berbuah, Alkitab bicara banyak, saudara. Tapi intinya adalah begini, kalau Alkitab bicara tentang buah, Alkitab bicara tentang sesuatu yang kita hasilkan. Satu produktivitas yang kita hasilkan. Jadi mau bilang bahwa kalau Alkitab bicara tentang fruit, buah, itu sesuatu yang kita berikan. Contoh saudara ya. Ulangan pasal yang, tidak usah buka. Ulangan pasal yang ke-28, kalau saudara perhatikan ayat yang keempat, dicatat di sana bahwa biarlah buah kandunganmu, mau bicara apa? Janin yang ada dalam rahim seorang wanita, itu diberkati. Tapi janin itu loh, anak itu yang dikandung oleh Alkitab disebut buah. Fruit of your womb. Mau bilang bahwa ada kehidupan yang sedang dibangun, ada kehidupan yang sedang dihasilkan dan dibangun di dalam rahim seorang wanita. Diberkatilah
buah kandunganmu. Sesuatu yang dihasilkan, kehidupan. Contoh lain lagi, saudara. Mazmur pasal 128. Saudara akan temukan bahwa doa itu bilang begini. Biarlah hasil jerih payahmu. Nah, bahasa Indonesia pakai kata hasil jerih payahmu. Tapi dalam bahasa asli yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebutkan di sana fruit of your labor. Buah jerih payahmu. Buah loh. Bahasa Indonesia pakai kata hasil, tidak salah memang. Tapi kalau bahasa yang digunakan sebenarnya harusnya berbunyi, apa yang kita buat dengan tangan kita? Apa yang kita buat dengan hidup kita? Itu yang disebutkan sebagai buah jerih payahmu. Jadi lagi-lagi ada yang dihasilkan. Nah, contoh yang terakhir saudara ya. Sekalipun saya bisa berikan lebih banyak contoh, tapi contoh yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-13, saudara akan temukan ada kata buah di sana yang dipakai. Lagi-lagi bahasa Indonesianya tidak menyebutkannya, tapi dalam bahasa asli kata itu yang dipakai, kata buah, yaitu apa? Biarlah kita ini senantiasa mempermuliakan Tuhan, yaitu apa? Bahasa Indonesia bilang ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tapi sebenarnya bukan ucapan bibir, tapi lebih kepada buah bibirmu yang memuliakannya. Lips, fruit of your lips. Buah yang keluar dari mulutmu, biarlah itu satu penyembahan. Jadi lagi-lagi, kalau Alkitab bicara tentang buah, Alkitab bicara tentang sesuatu yang dihasilkan, saudara. Dan saya pikir, oh Tuhan Yesus, tidak kebetulan di poin terakhir, di statement terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Ujung-ujungnya mau bilang begini, setelah kamu tahu semuanya tentang Tuhan, cuman satu yang harusnya diharapkan terjadi sama hidupmu. Hidupmu menghasilkan buah. Pak, Bu, bicara tentang buah sebentar ya. Hal yang pertama, satu, buah selalu kelihatan. Betul tidak? Apa yang saya pegang? Buah apel? Buah jeruk? Buah selalu kelihatan. Kalau saudara, orang bilang begini, saya bilang, saya mau pergi beli buah. Mau pergi beli buah apa? Buah yang tidak kelihatan. Orang akan pikir saya gila, saudara. Sudah tidak kelihatan, mahal lagi. Buah mana yang tidak kelihatan? Mau cari apa di supermarket? Buah apa? Buah yang tidak. Orang yang jaga kan bingung, saudara. Mungkin dia kurang minum obatnya. Tapi poinnya adalah begini, kalau kita bicara buah, fruit, buah mesti kelihatan. Tidak ada buah yang tidak kelihatan. Saya harapkan saudara tangkap ini. Imanmu boleh tidak kelihatan. Fellowshipmu dengan Yesus boleh tidak kelihatan. Tapi buahnya harus terlihat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hal yang kedua tentang buah. Buah bukan saja harus kelihatan. Buah harus mencerminkan karakter pohonnya. Saya ulang saudara. Buah harus mencerminkan karakter pohonnya. Artinya kita tahu sama tahu tidak mungkin dari pohon apel kita harapkan keluar buah jeruk. Tidak mungkin, sama halnya. Kita tidak akan harapkan ada buah jeruk yang keluar dari pohon apel. Begitu itu terjadi, kita simpulkan ada sesuatu yang salah. Sebab apa? Sebab pohon apel datangnya dari, pohon apel. Pohon jeruk menghasilkan apa? Ya jeruk. Anak TK juga tahu. Sebab karakter pohon itu akan menentukan jenis buah. Pak, Bu. Tuhan Yesus. Boleh tidak kalau orang harapkan saya di tempat kerja, karena mengingat dia jemaat di OCC, mengharapkan saya bukan cuma hanya hadir on time, disiplin waktu,
tapi juga disiplin dalam bekerja, jujur, tidak makan uang orang, tidak menyusahkan orang, tidak menipu orang, tidak mengkorupsi. Boleh tidak orang mengharapkan itu keluar dari saya, mengingat orang tahu dia katanya anak Tuhan. Boleh tidak mereka mengharapkan itu tercermin dari hidup saya? Bukan cuma boleh, harus. Harus. Gregetan tidak kalau dengar, oh, Tuhan Yesus. Tiap minggu ke gereja tapi makan uang orang. Gregetan tidak? Gigi asam, saudara. Kenapa? Kalau begitu tidak usah lagi. Saya ini cukup ekstrim, saudara. Saya bilang sama staf saya, itu kalau kerja bohong-bohongan, hari Minggu jangan ke gereja. Karena kita tahu sebagian besar dari warga Kota Kupang, hari Minggu pasti mesti nongol di gereja. Tapi kan diharapkan begini loh. Apa yang kita buah yang kita hasilkan, itu mencerminkan pokoknya, pohonnya. Salah tidak saya bilang begitu? Wajar tidak itu harus diharapkan keluar dari kita? Bukan wajar, Pak, itu harus, Bu. Sebab apa? Sebab poin saya nomor 3. Buah tidak pernah dimaksudkan untuk memakan dirinya sendiri. Buah ini tidak pernah dimaksudkan untuk memakan dirinya. Begitu kita lihat bahwa buah mulai memakan dirinya sendiri, kita akan bilang itu busuk. Pak, Anda khotbah terlalu keras, Pak. Terlalu keras kah? Paling-paling jatah kue kering saya tidak dikasih nanti. Tapi saya mau bilang begini, setuju nggak sama saya? Bahwa buah itu ada untuk dinikmati orang. Sebab ketika buah itu mulai memakan dirinya sendiri, kita akan bilang rusak sudah. Busuk. Jadi, my God. Yang pertama buah mesti, tidak bisa tidak, buah mesti kelihatan. Yang kedua, buah mesti mencerminkan karakter pohonnya. Dari mana dia datang, dia tidak mungkin akan kasih kesan kepada orang. Kok lu beda sendiri ya? Pohon anggur tapi menghasilkan pisang. Orang akan bilang bahwa itu ada sesuatu yang salah. Buah harus mencerminkan karakter. Yang ketiga, buah dimaksudkan untuk dinikmati orang. Begitu hidup ini sudah tidak lagi dinikmati orang, minta maaf, ada yang salah. Jangan dekat-dekat sama dia. Kalau dia sudah datang, bagaimana kalau kita cari 1001 alasan kita jauh daripada dia. Ada yang salah. Sebab apa? Sebab harusnya buah itu kalau dia, oh Tuhan, semakin manis, semakin orang cari. Semakin mahal harganya juga. Tapi poin saya yang keempat, dan setelah ini saya mau bicara super serius, saudara. Yang keempat, jadi satu kali lagi, buah itu harus kelihatan. Buah harus mencerminkan karakter pohonnya. Buah dimaksudkan untuk dinikmati orang. Tapi yang keempat, buah yang kualitasnya super, mungkin kita bilang kualitas impor atau kualitas ekspor, itu tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Dia butuh dibudidayakan. Dia butuh yang mengusahakannya. Dia butuh petani yang betul-betul pay attention untuk menjadikan tanaman itu bukan cuma berbuah, tapi buahnya mesti kualitas super. Sebab apa? Siapa yang mau ke sini? Siapa yang mau ke supermarket dan cari buah, tapi kalau dia lihat itu buah kecil-kecil, sudah mulai keriput, sudah mulai kering, dia bilang, kita beli yang ini saja. Siapa yang punya pemikiran seperti itu? Tidak ada. Sebaliknya, kalau kita lihat buah, kita mesti cari yang paling besar, yang paling segar, yang menjanjikan rasanya. Betul tidak? Tetapi yang kualitas super ini jarang bisa terjadi dengan sendirinya. Dia harus dibudidayakan, saudara.
Dia harus diperhatikan, dikasih pupuk, dia harus disirami. Bahkan kalau ada yang tidak beres, sudah ada tanda-tanda di mana ini perlu dibuat sesuatu. Si pembudidaya akan buat segalanya untuk menjadikan buah yang dia mau itu manis dan kualitasnya sangat baik. Itu sebabnya saya pikir tidak kebetulan. Kalau kita dengar Yohanes pasal ke-15, Yesus bukan cuma bicara akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebenarnya itu cukup loh. Cuma hanya ada dua oknum di sana, yaitu pokok anggur yaitu Yesus dan kita ranting-ranting. Sebenarnya cukup untuk menyampaikan pesan. Tapi tidak, dia mesti tambah satu oknum. Yaitu apa? Bapakku pengusahanya. Sebab apa? Sebab sebab kita bukan ahlinya untuk menghasilkan buah. Dia ahlinya untuk menghasilkan buah. Caranya bagaimana? Oh Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? 20 menit yang lalu, khotbah saya harapkan saudara tidak lupa. Tapi 20 menit terakhir ini, saya mohon, ini tidak boleh dilupakan. Bagaimana caranya? Biar hidup ini menghasilkan buah yang kelihatan. Biar hidup ini menghasilkan buah yang sejalan dengan pokoknya. Biar hidup ini menghasilkan buah yang dinikmati orang. Intinya, buah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Thank God, bersyukur kita diberi tahu cara. Apa itu? Saya tidak mungkin akan baca satu kali lagi saudara. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara ada satu kata yang diulang 10 kali. Saya sudah hitung saudara ya. 10 kali. Hanya dalam 10 ayat kata ini diulang 10 kali. Mau bilang bahwa inilah kuncinya. Mati hidupnya ada di kata ini. Yaitu kata apa? Ada yang jawab betul, saya kasih satu, saudara. Saya tunjukkan. Kata tinggal. Kalau saudara mulai baca dari ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bahkan dalam satu ayat kata tinggal bisa muncul 3 kali, saudara. Tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam kasih, tinggallah dalam suku, tinggal. Sebab dia beritahu, tidak ada ranting yang bisa menghasilkan kalau dia tidak tinggal pada pokok keanggurannya. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu apa? Tinggal. Saya mau bahas kata tinggal. Kata tinggal, kalau kita dengar kata tinggal, apa yang kita pikirkan pertama-tama? Bagi saya pribadi, kata tinggal itu sebenarnya bahasa rumah, saudara. Bahasa rumah. Dan jujur, saudara ya, ini sengaja mempromosikan khotbah tadi pagi, saudara. Kata yang sama, tinggal, kalau saudara tergoda untuk tahu bahasa Yunaninya, meno, kata tinggal, itu digunakan salah satunya, Yohanes 11, tidak usah buka. Ketika Yesus terima kabar daripada Maria dan Marta bahwa Lazarus itu sakit, Alkitab bilang begini, Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya. Itu kata yang sama dengan kata ini, saudara. Tinggal yang di sana, yaitu menetap untuk waktu yang lebih lama, itu kata yang sama dengan kata tinggal di dalam aku, supaya kamu berbuah banyak. Artinya tidak bisa tidak. Bagi saya, kalau kita dengar kata tinggal, mau bilang bahwa itu bahasa rumah, yaitu apa? Menetap, saudara. Cepat saja. Kata menetap atau tinggal, "18 tahun merantau, saudara. Hari ini kalau saudara suruh saya lanjutkan perantauan saya, demi Tuhan saya akan tolak. Karena apa?
seenak-enaknya hidup di luar sana sendirian, tetap lebih nyaman tinggal di dalam rumah. Apalagi itu rumah orang tua. Dengan demikian, kalau seandainya rumah itu rumah normal artinya begini, kebanyakan yang terjadi di dalam rumah bukan yang penuh kekerasan, bukan yang penuh kehebohan, bukan. Normal-normal saja, wajar-wajar saja. Keadaan kalau rumah itu normal, tidak mungkin orang di dalamnya kelaparan. Kalau rumah itu rumah normal, tidak mungkin orang di dalamnya kedinginan. Kalau rumah itu rumah normal, tidak mungkin orang di dalamnya tersesat. Betul tidak? Sebab apa? Sebab dia tahu bahwa ketika dia tinggal dalam rumah, itu ada pemeliharaan, itu ada penjagaan, itu ada yang namanya kasih dia makan untuk dia tetap kenyang. Bahkan di dalam rumah yang normal, dia terima tuntunan dan didikan. Itu sebabnya Yesus bilang begini, kamu tinggal, oh my God. All that you need is just to abide in me. Semua yang saudara butuh buat, saudara cuma perlu tinggal di sana. Saudara, tinggal bicara tentang bahasa rumah, mau beritahu kepada kita. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang susah. Cuma tinggal dan terima semua benefitnya. Apa susahnya? Persoalannya seringkali begini. Yesus tetap tinggal di dalam kita. Kitanya yang tidak pernah menyadari bahwa kita seharusnya juga tetap tinggal di dalam Dia. Dan itu terjadi secara alami, saudara. Tinggal di dalam Dia. Dan saudara akan temukan seluruh benefit yang saudara temukan di dalam rumah yang normal. Tapi tinggal juga bukan hanya bicara tentang bahasa rumah. Tinggal bicara tentang bahasa keintiman. Saya mau pakai ilustrasi ini, saudara. Semua ibu pasti tahu. Mungkin sebagian besar bapak juga tahu. Janin itu di dalam buah kandungan itu bisa hidup dan berkembang dengan maksimal, dengan optimal. Karena apa? Karena tali pusar yang menghubungkan janin dengan ibunya. Disitulah diterima oleh baby itu segala nutrisi, segala kebaikan, segala makanan yang baby itu butuhkan untuk dia bertumbuh kembang dalam kandungan ibunya. Tapi coba ada sesuatu yang salah dengan tali pusar itu, saudara. Umbilical cord kalau bahasa Inggrisnya bilang. Coba ada yang salah saja, ada yang bocor saja. Kemungkinan besar akan sesuatu akan terjadi sama janin itu, sama baby itu. Itu gambaran kita sama Tuhan, saudara. Yaitu apa? Kita terkoneksi begitu rupa dengan Dia. Kita terima, oh my goodness, kita terima semua yang baik yang Dia punya. Dan Dia mau kita terima itu dengan tidak sedikit pun meragukannya. Saya akan buktikan. Terima apa daripada Dia? Terima apa daripada Dia? Hal yang pertama, turun ke ayat yang ke-9, saudara. Yesus bilang begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Kebaikan pertama yang kita terima ketika kita tinggal itu apa? Dia mau kita terima kasihnya. Saya perlu jelaskan, saudara. Ini karena saking terlalu sering kita dengar kata kasih, konsep ini lewat aja begitu. Sudah tidak lagi masuk dan merasuk jiwa roh kita, saudara. Termasuk pikiran.
Tapi pagi hari ini berharap sesuatu yang baik saudara tangkap. Kasih yang kita terima itu enggak sembarangan. Kasih itu yang kita terima telah terlebih dulu ada antara Bapa dengan anak. Bayangin ya, bayangkan sebentar. Kalau saya tanya sama saudara, seberapa sempurnanya Bapak mengasihi anak? Sempurna, Pak. Sebaliknya, seberapa sempurnanya, dekatnya, intimnya kasih anak kepada Bapa. Yesus kepada Bapaknya. Jawabannya sempurna, sangat dekat, sangat intim. Tidak ada yang bisa pisahkan mereka apapun itu. Kecuali detik-detik di mana dia terima semua dosa kita. Tapi anyway, poin saya ada di sini. Bayangin, kasih yang terjalin sempurna antara Bapa dan anak, sekarang itu dikasih kepada kita. Dibagikan kepada kita. Biar kita pun ikut merasakan kasih yang modelnya kayak begitu. Kasih orang tua, antara sesama orang tua saya tidak sempurna. Tapi mereka mau juga itu diberikan kepada anaknya. Sekarang bayangin, kasih yang sempurna yang terjalin antara anak dan bapa. Sekarang dia mau kamu hidup di dalamnya. Bayangkan dulu sebentar saudara ya. Kalau saudara, oh my God. Kalau saudara punya kenalan yang super kaya saudara. Kekayaannya seberapa banyak? 1 kota Kupang dia punya. Dia akan kasih semuanya buat saudara tidak? Tidak akan mungkin. Tapi kita tidak perlu semua kekayaannya. Kita cuma butuh kecipratannya saja. Kita sudah bangganya minta ampun. Kalau dia saking super kaya, dia kasih 1 mobil saja sama kita. Kita pikir kita sudah tidak butuh yang lain. Terpenuhi sudah kebutuhan kita. Bayangkan gak? Kasih yang Tuhan kasih kepada kita antara dia dengan Bapaknya. Semuanya. Bukan 1/4 loh. Bukan setengah loh. 1 utuh. Dia kasih untuk berbagi dengan kita. Adakah yang masih kurang? Adakah yang masih kurang? Persoalannya cuma satu. Kita perlu tinggal merasakannya. Dengan lain kata, kita perlu menerimanya saja. Hal yang paling praktis yang bisa kita buat adalah begini. Setiap kali bangun tidur, ataupun ketika kita tersadar, saudara ya, Tuhan cinta kepadamu. He loves me. No matter what, tidak peduli apapun yang terjadi. Lagi-lagi saudara perlu dengar khotbah saya tadi pagi saudara. Tidak peduli apa yang terjadi. Keadaan tidak pernah menjadi indikator atau petunjuk bahwa Tuhan sedang murka sama saya. Atau Tuhan sedang keadaan tidak menjadi petunjuk apapun kasihnya buat kita. Sebab kita tahu pasti dan kita tahu sama tahu. Kasih yang dia berikan kepada kita fix. Tetap. Terlepas dari hari ini doa sudah dijawab atau belum. Terlepas dari hari ini, sakit sudah disembuhkan atau belum. Terlepas dari hari ini, pekerjaan sudah dapat atau belum. Tidak diukur dari hal-hal seperti itu. Sebab apa? Sebab Bapa mengasihi anak sempurna. Dan dia mau kasih yang sempurna yang terjalin di antara mereka. Sekarang kamu juga dapatkan itu. Dan menjadi milikmu. Yang perlu kamu buat adalah apa? Tinggal di dalam. Tapi bukan cuma kasihnya loh. Oh Tuhan Yesus. Sebab di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. My God. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Oh Tuhan Yesus. Supaya apa? Sukacitaku, my joy, ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi apa? Penuh. Makanya kalau buah roh itu dimulai dengan apa? Kasih, diikuti dengan sukacita. Tidak kebetulan
urutan itu. Sebab ini pun dipahami sedemikian. Yaitu bukan cuma kasih yang dia mau kita tinggal di dalamnya, dia juga mau. Bahasa Inggrisnya bilang, his joy. Saya berharap saudara merasakan joy bukan cuma di bulan Desember, saudara ya. Tapi tidak bohong, kita rasakan joy di bulan Desember. Tapi dia mau bukan joy yang tergantung dengan bulan yang kita rasakan. Bukan joy yang tergantung dengan musim yang kita rasakan. Dia mau kita terima sukacita yang dia punya. Sukacitanya loh. Dia mau kita bersukacita dengan sukacitanya. Nah ini lagi-lagi nih, butuh waktu untuk bisa memahami, saudara. Sebab sebagian orang akan menganggap ini hal yang paling abstrak. Tapi jujur saudara, saya mau tanya sama saudara. Lagi-lagi nih, kalau kita bicara tentang sukacita yang ada pada Yesus. Seberapa besar sukacita yang Yesus punya, dia jangan khawatir. Dia tidak pernah kekurangan sukacita. Tapi lagi-lagi, dia mau sukacita yang dia punya. Dia kasih kepada saudara. Supaya apa? Tidak tanggung-tanggung. Supaya sukacita kita menjadi penuh. Dua hal ini saja yang saya mau tinggalkan buat saudara. Nah saya mengerti manusia ini punya kecenderungan begini saudara. Semua orang, mau dia punya iman, pindahkan gunung ataupun dia tidak beriman sama sekali. Kita punya kecenderungan begini. Kita lebih gampang untuk menjaga kekhawatiran kita. Kita lebih mudah untuk mempertahankan ketakutan kita. Ketimbang kita izinkan semua itu berubah dengan berita baik. Bisa pahami saya? Orang kalau dia dalam keadaan happy-happy terus dia terima kabar miring, berani dipastikan bukan cuma hari itu saja, mungkin bisa minggu itu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai ada yang pegang teguh itu yang namanya dendam dan amarah, sampai hari-hari, detik-detik di mana dia mau pergi, baru pendeta bilang, lepaskan, bayangin. Dia bisa genggam itu, bawa itu sepanjang hidupnya, saudara. Karena apa? Karena manusia cenderung lebih mudah untuk menyimpan yang negatif. Bahasa Inggrisnya entertain, menghibur kabar buruk itu, menghibur worry itu, menghibur kekhawatiran itu. Dihibur loh, artinya apa? Dibiarkan. Bahkan kalau perlu dibesar-besarkan. Dipertahankan. Mau bicara iman kayak apapun, lebih mudah orang akhirnya jatuh lagi pada hal yang sama itu apa? Dia tidak gampang untuk melepaskan kekhawatirannya. Dia akan bawa sampai dia tidur, sampai mimpi. Besok pagi dia bangun, dia juga masih bawa hal yang sama. Itu kecenderungan semua manusia. Tapi sadar gak sih saudara? Ketika kekhawatiran itu saudara izinkan, saudara hibur dia, ujung-ujungnya dia mulai kontrol kita. Bukan lagi kita kendalikan dia, dia kendalikan kita. Tapi bagaimana kalau hari ini? Bukan worry, bukan negativity, bukan perkara negatif, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan yang menyetir kita. Bagaimana kalau kita bilang untuk sesaat saja, biarlah kasih dan sukacitamu yang akan kupikirkan setiap hari. Yang akan kupikirkan setiap hari. Momen di mana kita dengar berita buruk, kita bilang sama diri kita sederhana, aku tetap akan tinggal dalam kasih-Nya. Dan aku akan tetap tinggal dalam sukacita. Sebab apa? Itu tidak bergantung dengan perbuatan. Itu tidak bergantung. Pak, tapi kan ada ayatnya, kalau kasih itu baru bisa kita tinggal di dalamnya kalau kita menuruti firman-Nya. Saya jelaskan ya. Buat saya untuk pahami ayat ini, saya pikir ini penting sekali. Ada orang baca ayat itu dan bilang begini, lihat. Yesus bicara jelas loh. Dan saya tidak mencoba untuk memelintir saudara, ya, memutarbalikan. Tapi saya pikir berharga untuk saya tutup dengan ini. Tuhan berkata jelas, Tuhan Yesus. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku.
Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Dan saudara akan bilang, lihat Pak, baru bisa kita tinggal dalam kasih-Nya Tuhan kalau kita melakukan perintahnya. Dengan lain kata, kita ini tinggal di dalam Dia bergantung dari ketaatan kita, Pak. Sebenarnya tidak salah-salah amat sih saudara. Karena apa? Apa yang salah dengan ketaatan? Tidak ada yang salah, bukan? Saudara kalau punya anak buah, saudara, ya minta maaf kalau saya pakai sila itu, atau karyawan, dan dia nurut sama saudara. Saudara, oh my God, saudara akan maki-maki dia tidak? Tidak mungkin. Jadi kita ini tidak anti dengan yang namanya orang yang nurut sama kita. Jadi mungkin untuk kata ketaatan kita tidak perlu harus terlalu menyikapinya dengan langsung berpikir negatif. Saudara. Tapi kalau saya baca ayat itu, ini yang saya pahami. Dan mungkin pemahaman saya diragukan sebagian orang, ya tidak apa-apa. Tapi saya mau bilang begini. Oh jelas saya akan menuruti perintah. Jelas saya akan menyelidiki perintahnya. Dan saya akan menghidupi perintahnya. Kenapa? Karena lewat perintah itu loh, saya baru tahu kalau Dia mengasihi saya. Tahu dari mana Tuhan baik buat kita kalau bukan dari perintah Tuhan. Bukan dari firman Tuhan. Tahu dari mana Tuhan itu mengasihi kita kalau bukan dari perkataannya. Itu sebabnya apa salahnya untuk kita betul-betul menurutinya, menyelidikinya, menghidupinya. Sebab semakin kita menyelidiki dan menghidupinya, semakin kita tahu betapa bernilainya hidup ini. Betapa besarnya Dia mengasihi kita. Kita tahu dari mana? Kita tidak mungkin tahu kalau firman tidak beritahu kepada kita. Harusnya ketika saudara buka firman, Yesus yang saudara temukan. Yaitu apa? Kasihnya buat, cintanya buat. Dan akhirnya kita memahami loh. Oh iya ya, aku mesti baik sama orang. Aku tidak boleh menyusahkan, aku tidak boleh merugikan orang. Kenapa? Karena firman beritahu mereka pun Tuhan sayang dengan kasih yang sama yang Dia punya atasku. Jadi saya tidak melakukan perintah itu lagi untuk dapatkan berkat. Tapi saya melakukan perintah itu karena saya tahu saya tidak boleh menyusahkan orang dan merugikan orang. Karena atas mereka pun Tuhan kasih. Atas mereka Tuhan kasih nilai, value. Masakan saya melihat mereka dan saya mengurangkan nilai itu dengan apa? Dengan membohongi mereka, dengan mencurangi mereka, dengan menyusahkan mereka. Gereja Tuhan, saya berdoa pagi hari, biarlah kasih dan sukacitanya senantiasa menjaga langkah kita setiap hari. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang saudara sedang doakan. Tapi saya mau beritahu sama saudara. Selama ada kasih dan sukacitanya, kita akan tetap dibuat waras, saudara. Kita akan tetap dibuat, bahasa Inggrisnya bilang compose. Artinya kita gak akan kebingungan. Sebab yang menjaga kita apa? Kasih dan sukacita. Oke, bolehlah 1-2 menit kebingungan. Tapi di menit berikutnya harus bilang sama diri, atasmu ada kasih dan sukacita yang tinggal di dalam kamu. Boleh ya, mulai hari ini yang kita pikirkan nih, God's love and God's joy dalam hidup kita. Coba nanti saudara lihat bedanya. Secara alami, buah itu mulai muncul dalam hidup. Buah itu mulai muncul. Sehingga dari yang tidak berbuah, sekarang menjadi berbuah. Bukan cuma berbuah banyak kata firman. Bukan cuma berbuah banyak, berbuah lebih banyak. Bukan cuma berbuah lebih banyak. Ayat 16 bilang supaya buahmu itu tetap. Bisa tidak itu terjadi? Bisa, Pak. Bisa, Bu. Dari yang tidak berbuah menjadi berbuah banyak, lebih banyak. Dan akhirnya buah itu tetap karena satu. Karena kita pahami
bahwa ada kasih dan sukacita yang tinggal dalam kita. Mari bangkit berdiri bersama.